Halo Sahabat Education One, kamu pasti klik video ini karena kamu mau tahu banget kan gimana caranya daftar kuliah di Kanada. Iya kan? Nah, di video kali ini aku udah siapin panduan yang lengkap yang dibungkus dengan bahasa yang semoga mudah dipahami buat kamu untuk bersiap kuliah di Kanada. Balik lagi sama aku Dwi Payani, host YouTube Education One yang membahas semua informasi tentang kuliah di luar negeri. Di kesempatan kali ini aku mau jelasin cara kuliah di Kanada. Tapi sebelum mulai aku mau kasih pantun dulu nih. Tahun ini mau kuliah di Kanada, konsultasi di Iwan sama Kak Anya. Nggak lagi deh butuh tunda-tunda, langsung aja kita mulai videonya. Gimana pantunnya? Cakep dong ya? Sama nih kayak tahap pertama buat daftar kuliah di Kanada, yaitu harus bisa milih course, universitas, dan provinsi yang cakep. Sebelum ngurusin aplikasi, kamu harus tentuin dulu nih mau ambil course apa dan universitas mana yang bisa nyalurin semua passion dan tujuan karir yang ada di diri kamu. Karena bisa aja course-nya udah sesuai tapi ternyata universitasnya bukan spesialis di course yang kamu mau, atau juga sebaliknya. Tapi nanti bisa juga course udah cocok, universitas udah cocok, tapi lokasi universitasnya yang nggak cocok. Emang milih 3 hal ini selalu jadi PR buat kamu yang mau kuliah di luar negeri. Karena kalau salah pilih, pengalaman kuliahmu di Kanada jadi nggak maksimal atau malah boncos karena nggak sesuai sama yang kamu mau. Tapi tenang, Education One bisa bantu pilih ketiganya, nggak perlu bayar apa-apa. Nanti kamu tinggal daftar konsultasi lewat link yang ada di kolom deskripsi. Sekarang lanjut dulu ke langkah yang kedua, persiapan dokumen. Setelah tahu mau ngambil apa dan di mana, kamu harus siapin dokumen-dokumen yang diminta sama course-nya. Karena setiap course bisa punya persyaratan yang berbeda-beda, jadi nggak bisa dipukul rata. Biasanya sih yang wajib itu ada transkrip akademik dan hasil tes bahasa Inggris kayak IELTS yang biasanya butuh skor 6,0 untuk diploma, 6,5 untuk bachelor dan S1, dan 6,5 sampai 7,5 untuk master. Untuk daftarnya, kamu perlu lembar nilai dan transkrip pendidikan sebelumnya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris karena nggak mungkin kan petugas pendaftarannya yang harus belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk yang transkripnya udah bahasa Inggris, ada 2 kemungkinan. Bisa langsung buat aplikasi atau diverifikasi terlebih dahulu, tergantung dari sekolah yang mengeluarkan transkripnya. Oh iya, sambil nyiapin persyaratan course, aku saranin sih kamu juga siapin persyaratan buat dapet study permit karena kamu bisa aja masuk ke course atau universitas tapi gagal di pendaftaran study permit atau izin belajar. Cek artikel tentang study permit di sini, atau kalau kamu mau video selanjutnya kita bahas tentang study permit, bisa komen di bawah ya. Nah, kalau langkah ketiga ini sebenarnya lebih buat mengingatkan aja kalau kamu sekali lagi harus ngecek layakan studi. Periksa apakah kamu sudah memenuhi semua persyaratan untuk masuk ke universitas dan mendapatkan visa karena keduanya wajib jip-jip. Kalau ternyata persyaratannya masih kurang, tenang, kita bisa diskusi dulu buat cari program pathway untuk masuk ke course yang kamu mau. Sama, kalau kamu mau tahu kelayakan untuk kuliah di luar negeri, kamu bisa juga pakai kalkulator kami yang ada di sini atau bisa juga lewat link yang ada di bawah ya. Yang keempat, mari kita masuk ke proses aplikasi ke universitas. Proses pendaftarannya sekarang sudah sepenuhnya online, jadi kamu bisa mengisi formulir aplikasi dari mana aja, bahkan sambil tidur-tiduran di rumah. Nah, tergantung di provinsi mana universitas yang kamu incar, mereka punya platform sendiri-sendiri. Contohnya, 1. Kalau mau daftar di universitas yang ada di Alberta, kamu harus daftar lewat Apply Alberta. Yang kedua, kalau mau daftar di universitas yang ada di British Columbia, kamu harus lewat Education Planner BC. Yang ketiga, bahkan di Ontario, college dan universitas punya portal masing-masing. Kalau universitas itu ada OUAC atau Ontario Universities Application Center dan college punya OCAS. Yang keempat, kalau di provinsi lainnya nggak punya sistem terpusat, kamu bisa langsung daftar di website universitasnya masing-masing. Pastiin kamu nggak salah portal buat daftarnya ya. Jangan sampai kamu kuliah di Alberta, malah daftarnya di portal Ontario. Oke, lanjut aja ke langkah yang kelima, yaitu bayar biaya pendaftaran universitasnya. Setelah daftar-daftar ke universitas atau college yang kamu mau dan semua dokumen sudah di-upload, di tahap terakhir ada bagian payment yang harus segera kamu bayar supaya aplikasi kamu resmi masuk ke sistem. Ini contoh halaman payment dari OCAS. Ingat, untuk setiap aplikasi yang kamu kirimkan ada biaya pendaftaran sekitar 50 sampai dengan $100 tergantung institusinya. Jadi, pastikan kamu sudah aware dan sudah siapin budget untuk bayar biaya aplikasi ini ya. Informasi aja nih, kalau lewat Education One, beberapa universitas bisa waive ketentuan application fee ini loh. Langsung lihat di deskripsi di bawah untuk lanjut diskusi ya.
Setelah kita mengirim dan membayar aplikasi, sekarang tinggal nunggu balasannya ya. Sabar ya, karena waktu prosesnya nggak tentu, tapi pasti akan dicoba buat ngejar intake terdekat. Aku juga pasti nanti akan bantu untuk follow up ke pihak universitas biar tahu sejauh apa proses aplikasimu di sana. Kalau udah dapat email, kamu udah harus deg-degan karena isinya bisa offer letter atau surat penawaran tempat untuk di course yang kamu mau. Sekarang keputusannya ada di tanganmu, mau offer letternya diterima, dipending, atau ditolak. Nah ini contoh offer letternya, isinya ada rincian biaya yang harus kamu bayar, tenggat waktu, dan berbagai informasi lainnya mengenai course-mu nanti di Kanada. Setelah kamu membayarkan biaya yang tertera di offer letter ini, voila, kamu akan kembali mendapatkan email menyenangkan lainnya yang isinya adalah Letter of Acceptance atau LOA yang menandakan kamu sudah resmi diterima di universitas dan course pilihanmu. Selamat ya! Congratulations! Oh my God. Sudah selesai? Belum, masih ada dikit lagi nih. Meskipun kamu sudah resmi diterima, masih ada satu perjuangan yang harus kamu lakukan. Ingat nggak di poin kedua aku ada bilang untuk persiapan study permit? Nah, ini dia saatnya persiapan itu diimplementasikan. Aku nggak akan jelasin panjang di sini tentang study permit, jadi sekali lagi kalau kamu request video tentang study permit, komen di bawah ya. Setelah aplikasi study permit disetujui, kamu juga otomatis akan mendapatkan visa pengunjung Kanada yang akan menjadi izin untuk tinggal, belajar, dan bekerja paruh waktu selama di Kanada. Dan kamu bisa mulai mengatur keberangkatan ke Kanada dari booking tiket sampai cari tempat tinggal dan siap-siap buat pertualangan baru di Kanada. Gimana menurutmu proses buat daftar kuliah di Kanada? Ribet atau biasa aja? Kalau kamu merasa ribet buat daftar kuliah di Kanada, tenang aja, aku punya nih solusinya supaya nggak overwhelmed sama prosesnya yang panjang, insecure takut ada dokumen ketinggalan, atau emang mager aja buat ngurus sendiri. Solusi ini gratis ya teman-teman, gak usah bayar biaya profesional, jadi kamu cukup bayar apa yang berkaitan sama kuliahmu aja. Yang dibantu itu udah dari konsultasi, pendaftaran ke universitas, aplikasi visa, sampai ke pencarian kos-kosan atau akomodasi selama di Kanada. Solusinya itu persiapan kuliah di Kanadanya sama Education One. Karena kuliah di Kanada jadi lebih mudah kalau bersama Education One. Tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi aja, dan kamu udah bisa daftar buat dapetin semua akses tentang kuliah di luar negeri yang udah aku sebutin di atas. Jadi pastiin kamu daftar hari ini ya, atau mau kuliahnya kapan, daftarnya hari ini juga nggak apa-apa kok. Nanti tinggal bilang ke konsultan Education One kamu mau siap-siapnya kapan. Sambil nunggu kamu daftar, aku Dipayani sekali lagi pamit undur diri ya dari video kali ini. Kamu bisa subscribe buat dapetin informasi terbaru tentang kuliah di luar negeri. Jangan lupa juga untuk like videonya kalau kamu mau lebih banyak konten kayak gini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!